Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wah, ini menarik begitu kan. Tetapi apa sih sebenarnya urgensi dari Bawaslu ini begitu? Kok ikut-ikutan seperti ini padahal Anies Baswedan belum terdaftar menjadi calon presiden di KPU begitu ya. Ada apa begitu? Itu yang menjadi pertanyaan begitu. Bawaslu akui ya, kirim SMS blast ya, larang Anies jadikan Masjid Al-Akbar tempat berpolitik. Saya ketawa begitu. Emang gak ada kerjaan lain selain seperti itu begitu kan? Ya, saya rasa apa sih sebenarnya kok ada memainkan seperti itu? Kalau memang ada pelanggaran ya ditindak aja, lanjut ke lapangan begitu. Ngapain masih menyebarkan SMS seperti ini begitu kan ya? Tetapi publik sudah tahu siapa mereka begitu. Kira-kira seperti itu begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen. Bawaslu akui ya, kirim SMS blast ya, larang Anies jadikan Masjid Al-Akbar tempat berpolitik. Kok aneh ya? Ini ya Bawaslu RI ya, Bawaslu Jatim, KPUD ya, kalau tidak bisa adil, jujur dan taat aturan, lebih baik akui kesalahan ya dan mundur daripada kecurangan akan diadili di akhirat kelak ya. Menjilat rezim tapi sengsara di akhirat, kamu tuntut muslim yang baik di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Wah, ngeri banget komentar-komentarnya ya. Ada pro dan ada kontra di situ begitu ya. Rezim penguasa kok nunjukin banget kepanikannya, kasihan. Nggak cukup akui kirim SMS ya, sekalian buat larangan stiker ikhlas di ATM. Buat juga ya larangan para baca pres non muslim pakai atribut muslim datang ke pondok pesantren. Jangan cuma berani ke Anies Baswedan. Betul juga begitu kan ya. Karena begitu banyak sudah datang sana sini silaturahmi kok tidak ditindak begitu. Ada apa Bawaslu ya? Itu pertanyaan sederhana dari netizen atau dari masyarakat Indonesia begitu kan ya. Larangan yang mengadakan, kalau nggak percaya tinggalkan ikut aja begitu. Ini Bawaslu adalah orang-orang yang dipilih oleh istana yang harus ikut instruksi istana, walaupun itu akan membuat mereka malu. Pokoknya oposisi harus dilarang kalau orang sekolah istana bebas. Inilah komentar-komentar netizen, ada pro dan ada kontra begitu. Menyikapi hal seperti ini Bawaslu harus sadar diri begitu kan ya, harus tahu diri juga begitu ya. SMS blast itu kan untuk banyak orang. Kenapa nggak ke orangan langsung sih ya? Betul juga begitu kan. Kenapa Bapak Anies dilarang ya sholat di masjid? Karena kandidat lain nggak pernah sholat di masjid. Wah. Ini komentar-komentar netizen begitu. Saya lucu membaca komentar-komentar netizen. Ada pro dan ada kontra. Pedas sekali begitu. Kritikan luar biasa begitu ya. Emang ini pemilunya Bawaslu daftar juga belum? Panik. Apapun dilakukan untuk menghentikan capres ini, soalnya pemerintah sendiri sibuk menaikkan elektabilitas. Dia lewat berbagai kasus ketamakan dan korupsi, bingung sendiri ya ini. Banyak sekali ya, Bawaslu RI dikira setiap kebijakan aturan ya, dalam termasuk SMS blast ini ya tidak dipertanggungjawabkan di akhirat apa. Sebagian kalian muslim pasti ngertilah kalau ada keberpihakan dan sentimental ya, semoga ditegur Allah. Ingat jabatan kalian apa. Betul sekali begitu ya. Masa orang muslim mau sholat di masjid di situ tidak boleh begitu kan? Ya, walaupun ada di luar sana misalnya yang kemudian menyambut kedatangan Anies Baswedan, kenapa masih dipermasalahkan itu begitu ya? Ya, itulah orang-orang yang seharusnya kita berpikir jernih begitu ya. Bawaslu isinya orang-orang itu semua. Mbok kalau mau melangkah pikir dulu, mungkin ya Bawaslu ya alat penguasa untuk menurunkan nafsu serakah. Ya bisa saja seperti itu begitu. Tetapi komentar-komentar netizen pedas sekali ya. Ngeri ya bacanya memang. Harusnya Ganjar Pranowo juga dilarang bagi-bagi sembako di masjid. Ya aman-aman aja mereka begitu ya. Karena tahu sendiri siapakah mereka begitu ya. Ya, ini banyak sekali. Bawaslu kalau bertindak harus dilakukan secara ofisial. Pasang larangan di koran atau spanduk. Jadi masyarakat tahu, jangan acting seperti buzzer. Menunggu keberanian Bawaslu mengatur Anies Baswedan. Lu mah sengaja, belum apa-apa sudah pamer keberpihakan Bawaslu. Gak punya malu. Wah, ini komentar-komentar netizen pedas sekali kepada mereka begitu kan. Tetapi ya, mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ini agak menarik ya. Bawaslu akui kirim SMS blast ya, larangan Anies jadikan Masjid Al-Akbar tempat berpolitik. Dikutip dari kompas.com ya, ini agak menarik memang ya. Saya rasa perkembangan ini harus
ditelusuri seperti apa mereka begitu. Tapi apakah ini semua terjadi kepada Anies Baswedan atau kepada yang lain? Itu yang menjadi pertanyaan begitu kan. Ini ya, Jakarta, anggota Badan Pengawas Pemilu Bawaslu RI Loli Sahentara menjelaskan ya pesan singkat kepada warga atas SMS blast yang melarang Anies Baswedan menjadikan Masjid Nasional ya Al-Akbar Surabaya Jawa Timur sebagai tempat politik. Katanya tempat politik, padahal Anies Baswedan ya belum memberikan ceramah di situ, memberikan tausiah itu hanya sholat di situ begitu. Di mana letak logikanya? Bayangkan begitu ya, seorang Bawaslu bisa mengatakan seperti itu begitu. Saya rasa perkembangan seperti ini ya Bawaslu harus punya tahu diri terhadap situasi dan kondisi bangsa kita begitu kan. Apakah cuma kepada Anies Baswedan begitu? Kenapa kok nggak ada yang lain juga begitu kan? Kan begitu logika kita begitu. Ini banyak sekali ya. Dia mengakui SMS blast itu dikirim oleh jajaran Bawaslu di Jawa Timur. Ia mengatakan SMS blast tersebut terbentuk imbauan karena hingga saat ini belum ada peserta pemilihan presiden maupun legislatif yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU termasuk Anies Baswedan yang digadang-gadang sebagai bakal calon presiden Koalisi Perubahan. Ya karena memang tidak terdaftar situ, ngapain kita memproses seperti itu? Apa langkah hukum ya Bawaslu bisa memberikan teguran atau merespon seperti itu begitu. Ini kan Bawaslu itu bisa bekerja ketika ada calon presiden di situ begitu. Masa belum apa-apa di situ lalu kemudian diberikan imbauan seperti itu begitu kan? Kan aneh menurut saya pribadi, kan aneh begitu. Jadi itulah politik ya, bahwa kita tahu siapakah mereka begitu ya. Bahkan ia mengatakan SMS blast tersebut terbentuk imbauan karena hingga saat ini belum ada peserta pemilu. Dan bahkan ya SMS itu berbunyi surat Bawaslu Jatim ya Maret 2023 melarang Masjid Al-Akbar untuk berpolitik, Anies Baswedan melanggar hukum aturan pemilu. Bahkan Loli berharap upaya pencegahan tersebut bisa berdampak pada orang-orang yang akan mencalonkan diri, namun lebih dulu berkampanye sebelum waktu. Ia juga menegaskan bahwa SMS tersebut tidak hanya dianutkan kepada Anies Baswedan, tetapi juga kepada bakal calon presiden. Ya, ngapain? Ya, pada hakikatnya banyak calon-calon presiden yang lain yang datang ke Jawa Timur, bannernya terpampang di situ begitu kan ya. Kenapa nggak ditindak begitu? Ada apa begitu? Tunggu saja kalau memang ada calon presiden di situ ke Jawa Timur ya, apakah ditindak apa enggak begitu ya. Ini SMS itu tidak hanya ditujukan kepada Anies, tetapi sesungguhnya pada seluruh teman-teman yang ada dalam konteks ya ini kemudian mulai aktif menyuarakan soal apa? Mempublikasikan diri, imbuhnya. Jika imbauan tersebut tak dihiraukan, Loli mengatakan kemungkinan ada penindakan yang didasari syarat formil yang terpenuhi. Formilnya terpenuhi atau tidak ya, materialnya terpenuhi atau tidak. Nah, itu kita menggunakan mekanisme penanganan pelanggaran ya. Di mana pelanggarannya coba begitu? Kalau belum terdaftar di situ begitu kan ya, tiba-tiba membuat undang-undang untuk Anies Baswedan. Kan begitu logikanya, kan salah begitu ya. Artinya selama ini apa yang dilakukan oleh Bawaslu ya, kita berpikir jernih aja begitu kan. Ya, kita boleh memberikan himbauan seperti itu, tetapi tujuannya dalam bentuk umum. Ini kan disebutkan begitu kan, seolah-olah kepada Anies Baswedan disebutkan bahwa jangan di Masjid Al-Akbar, terus kemudian jangan dijadikan panggung politik di situ. Kan itu teguran kepada Anies Baswedan, bukan kepada yang umum. Coba bayangkan kalau himbauan secara umum di situ begitu. Misalnya himbauan ya melarang politik identitas kepada semua kontestasi calon-calon pemimpin atau calon-calon presiden. Ya, seperti itu umum begitu. Tetapi kalau diibaratkan kepada Anies Baswedan lalu kemudian atas namanya disebut di situ ya, ini seolah-olah pengaturan seperti ini kepada Anies Baswedan, himbauannya kepada Anies Baswedan begitu kan. Di mana letak logikanya? Bayangkan begitu ya. Artinya selama ini kalau memang Bawaslu menindak itu, turun saja ke lapangan. Jangan hanya membuat SMS flash seperti itu begitu ya, percuma begitu kan, karena eranya bukan SMS lagi hari ini begitu kan, tapi eranya adu gagasan dan narasi yang baik yang diberikan kepada masyarakat lalu kemudian diterima begitu. Nah, bagaimana jadikan sebagai contoh kalau Bawaslunya seperti ini begitu kan?
Artinya apa? Artinya Bawaslu tidak memberikan edukasi yang baik, tidak memberikan narasi-narasi yang baik, tidak memberikan pikiran-pikiran yang seolah-olah menjerumuskan atau mengatur kepada Anies Baswedan saja begitu. Coba bayangkan memberikan edukasi, pasti masyarakat akan tahu di situ begitu kan ya. Ya karena pada hakikatnya kurang narasi ya seperti ini jadinya. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.